Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam seseorang berkarir itu biasanya memang ada review atau katakanlah mengkaji persoalan internal, lalu ada revisi dan lain sebagainya. Yusuf Mansur, salah satu review dalam hidupnya yang paling dia sesali itu adalah ketika dia tampil di Hotman Paris Show tahun lalu sekitar tanggal 22 Desember tahun 2021. Tampil di Hotman Paris Show itu tentu suatu prestis ya, karena kalau orientasinya penonton, Hotman Paris Show itu ditonton oleh mungkin jutaan penonton gitu. Tentu di segi publikasi ini sangat spesial. Tapi tidak begitu bagi Yusuf Mansur. Yusuf tampil di acara itu dianggap sebagai titik balik dari popularitasnya. Kenapa gitu? Pertama kita lihat setelah ketika tampil di Hotman Paris Show itu, Yusuf Mansur berbicara nampaknya di luar kendali dirinya. Ya, pikirannya kemana, omongannya kemana. Saat itu kan ada juga dihadapkan dengan pengacara dari lawannya yang sedang berperkara di pengadilan. Nah, Hotman Paris itu kan mencoba menggali informasi dari kedua belah pihak. Satulah Yusuf Mansur berbual dengan bualan yang tidak masuk akal, yang hanya pantas disebut dalam bahasa Arab itu sebagai Abul Kadzab. Apa itu yang pertama yang membuat dia tuh menyesal gitu. Karena dari omongan yang tidak terkontrol itu yang kedua memunculkan respon atau serangan balik dari youtuber-youtuber yang mengomentari poin-poin pembicaraan itu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak bisa diterima di fakta lapangan. Di antara yang tidak bisa diterima itu adalah ditanya oleh Hotman Paris tentang pesantren yang sudah, rumah tahfiz yang sudah dia bikin. Dengan membual, Yusuf Mansur mengatakan saat itu dia punya 9.000 rumah tahfiz. Ini tentu menimbulkan banyak bantahan di mana-mana. Kemudian dia katanya memberi makan dengan uang ratusan miliar kepada santri-santrinya. Yang ketiga, rumah tahfiznya itu gratis. Hotman dan Pak Melani dan pemirsa, saya punya pesantren namanya Darul Quran. Ya. Cabangnya 52. Satu pesantren uang makannya 10 miliar setahun. Setahun 10 miliar. Itu belum rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. Ya. 1.500 diantaranya pakai nama kami Darul Quran. Ya. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Ya. Saya jualan beras aja enggak? Mestinya kan saya bisa dong nitip ikan asinnya apa kan? Apa yang gue punya 10 juta? Oh, maksudnya ngapain yang kecil gitu? Emang ngasih yang gede aja kalau emang. Ya kalau emang mau nipu begitu. Ini mah dari situ muncul keberanian daripada youtuber-youtuber untuk mengkritisi kengawuran Yusuf Mansur. Karena memang selama lebih dari 10 tahun ngawur-ngawur Yusuf Mansur ini nampaknya banyak yang nggak berani untuk mengkritisi. Kalaupun ada yang mengkritisi suaranya tenggelam. Tapi event di Hotman Paris Show itu membuat pengaruh yang luar biasa. Di mana-mana Yusuf Mansur mendapat serangan yang cukup hebat, baik melalui youtuber. Yang diserang itu bukan hanya isi ceramahnya gitu, tapi juga kebenaran dari cerita-ceritanya. Cerita-cerita fiktif yang dia coba bungkus selama ini untuk menggait sedekah. Cerita bohong yang bisa dia komunikasikan untuk meraih investasi. Tapi semenjak ada acara di Hotman Paris itu, publik mulai terbuka matanya gitu. Ternyata ini orang hanya bercerita fiktif dan penuh dengan ajaran kebohongan. Ya, saya sendiri ketika itu terpaksa ya mengcounter ini dengan membuat
rekaman video membahas fakta-fakta di lapangan. Karena tidak tahan lagi melihat kebohongan-kebohongan yang diumbar oleh Jama'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Nah, sampai sekarang efeknya masih terasa. Hampir di setiap front sekarang ini orang sudah tidak percaya dengan cerita bohong yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Walaupun beberapa hari yang lalu dia masih tampil menjual cerita tahfiz di acara yang sangat wah, tapi itu nanti dengan cepat sirna gitu. Karena memang yang dijual itu adalah cerita-cerita penuh dengan kepalsuan. Ya, karena cerita Islam itu, tahfiz itu hanya salah satu episode dari cerita Islam gitu. Tahfiz bukan tujuan orang berislam. Itu yang membuat Yusuf Mansur sangat terpukul gitu. Lalu dia pikir-pikir, ngapain gue tampil di Hotman Paris gitu. Ketika orang bertanya, lainnya ditanya, lainnya dijawab. Ditanya oleh Hotman Paris, apakah Ustadz makan uang amplop? Dia bilang enggak, makan gue nasi gitu. Ini kan cerita orang kampung di Betawi gitu. Yang anak-anak kecil bisa dibohongin. Tapi ini cerita ditonton oleh mungkin jutaan orang gitu. Jadi ini memberikan pukulan balik terhadap Yusuf Mansur yang berakibat popularitasnya menjadi melorot tajam. Sekarang tanyalah kepada mayoritas masyarakat di Indonesia. Dari pangkatnya, dari posisi yang paling tinggi sampai nanti kepada pekerjaan yang paling di bawah gitu. Maka dia akan memberi kesan negatif bahwa Yusuf Mansur itu seorang yang suka menipu gitu. Jadi dari cerita tampilnya Yusuf Mansur di Hotman Paris itu telah membawa keruntuhan bagi kedikdayaan dan popularitas Yusuf Mansur sebagai seorang dai yang pengepul sedekah umat. Nah, semenjak itu dia berat. Ada satu dua mungkin ya ustadz-ustadz yang mencoba membela Yusuf Mansur, tapi pembelaannya nggak berguna. Karena korban-korbannya mulai berani bersuara. Korban-korban itu juga berani menyatakan sikap. Nah, sekarang kita lihat ya, Yusuf Mansur menantang ya paket umrah merdeka yang dia rajut dengan Paytren. Lah, Paytren itu bangkrut, nggak ada pertanggungjawabannya. Padahal orang yang mensetor uangnya itu kalau seperti yang dilaporkan oleh pengacara Pak Davi, itu ada sekitar 7.400 orang lebih gitu. Kalau dikali 3 juta setengah, jumlahnya lebih dari 20 miliar. Ini kemana orang mau minta? Sementara channel Paytren itu sudah nggak bisa diakses. Di sini kita lihat terakhir Yusuf Mansur mencoba petentang petenteng gitu. Ayo diselesaikan. Mestinya nggak minta, nggak usah nantang orang untuk selesaikan dong. Kan yang bermasalah siapa gitu. Kalau memang citra Islam mau dibela, Anda mau tampil sebagai juru bicara Islam atau sosok Islam, ya dipanggil lah orang itu. Jangan pula ditantang-tantang orang. Siapa yang berhak di sini menjadi fasilitator gitu. YouTube itu bukan fasilitator. Dia hanya menyuarakan inilah orang-orang yang telah tertipu akibat cerita-cerita manis gitu. Jadi terima kasih juga kita kepada Hotman Paris Show yang telah menampilkan narasumber. Dari narasumber itu nanti bisa menjadi sasaran tembak, di mana kelemahan-kelemahannya terbuka, cerita-cerita bohongnya dibantah di mana-mana. Terima kasih Pak Bang Hotman Paris. Mudah-mudahan ini sebagai titik pendora yang terbuka yang membuat semuanya akan tampak terang benderang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.